Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Ini pertemuan kedua. Kita sudah masuk dalam pembahasan ilmu nahwu. Kita mulai dengan pengertiannya. Ilmu an-nahwi, atau yang disebut dengan bahasa kita ilmu nahwu. Apa artinya ilmu nahwu? Dijelaskan. Ilmu nahwi huwa, ilmu nahwu dia adalah, ini pengertiannya, ilmun bi usulin mustambatotin min kalamil arabi. Lihat bukunya, lihat saja bahasa Arabnya. Kan bahasa Indonya sudah ada di bawah. Yang penting lihat dulu bahasa Arab. Jangan langsung lihat bahasa Indonya. Huwa ilmun bi usulin mustambatotin min kalamil arabi. Yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi fi hali tarkibiha. Di pengertian ini kita akan tahu sumber ilmu nahwu ini dari mana dan fungsinya untuk apa. Ilmu nahwu adalah ilmu, dia ilmu, sudah bahasa Indo ya. Dia adalah ilmu biusulin, yang isinya itu usul, pokok-pokok, bisa dikatakan kaedah-kaedah umum. Iya, bisa juga diartikan seperti itu. Jadi ilmu yang berisi pokok-pokok dan mempelajari pokok-pokok yang mustambatoh, diambil, ini sumbernya. Jadi dia ilmu yang membahas kaidah dasar ya, itu usul, bisa juga diartikan kaidah dasar, pokok-pokok dasar, ya. Mustambatoh yang diambil min kalamil arabi, dari ucapannya orang Arab. Jadi orang Arab itu dulu ngomong, itu kan tidak pakai teori, mereka dari lahir sudah bicara bahasa Arab. Paham kan? Seperti kita, dari lahir kita sudah diajarkan cara berbicara bahasa Indonesia, kan begitu. Orang Makassar diajarkan bahasa Makassar. Jawa diajarkan oleh orang tuanya bahasa Jawa. Artinya mereka berucap dengan ucapan Arab itu sudah salikoh. Salikoh itu tabiat. Dari lahir begitu. Tidak pakai teori. Kita yang non-Arab, paham kan? Mau berbahasa Arab, harus tahu teorinya. Paham kan? Sama dengan antum misalnya ke Makassar. Mau bahasa seperti orang Makassar, kapan tambahkan mi, ki, ko, paham kan? Iya, kapan ia diucapkan semua itu butuh ditahu dari orang Makassar. Paham ini? Bahasa Arab juga begitu. Bahasa Arab juga begitu. Kita mau tahu bahasa Arab, maka harus diambil teorinya dari apa? Dari kalamnya, ucapannya orang Arab. Harus diambil dari ucapannya orang Arab. Iya. Makanya dulu di masa Islam belum tersebar ke negara Ajam. Negara Ajam maksudnya negara yang non-Arab. Iya, di luar lingkaran Arab itu sudah mulai di masanya Umar ibn Khattab. Karena perluasan negara Islam sudah keluar dari tanah Arab. Iya, sudah keluar dari tanah Arab. Mengarah ke Mesir, Irak, Iran. Itu kan orang-orang yang tidak berbahasa Arab. Iya. Sehingga di masanya Utsman mulai tambah luas, dan di masanya Ali dipindahkanlah kerajaan pemerintahan kaum muslimin ke Irak. Yang mana bahasanya bukan bahasa Arab. Paham kan? Maka Ali bin Abi Thalib berdasarkan yang terkenalnya,
memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali mengarang teori tentang bahasa Arab. Disitulah sejarah pertama ditulisnya ilmu nahwu. Paham kan? Itu yang terkenalnya. Ada juga yang mengatakan yang memerintahkannya adalah Umar ibn Khattab. Cuma semua ini tidak didapatkan sanad yang kuat. Hanya yang masyhur, terkenal begitu saja. Paham kan? Ditulislah Qaedah ilmu nahwu. Makanya yang terkenal membahas nahwu sorof itu adalah sekolah bahasa Arab di Irak. Dikenal dengan Basro, itu di kota besarnya, dan Kufah itu di kota kecilnya. Sekarang Kufah sudah hilang, sisa Basro. Dipahamkan? Makanya kalau kita membahas perselisihan nahwu, selalu itu bilang orang Basro sama orang Kufah. Orang Basro sama orang Kufah. Ini orang Ajam. Orang Ajam, non-Arab. Bahasanya bukan bahasa Arab. Tapi mereka lah yang membuat sekolah bahasa Arab. Dibuatlah teori bahasa Arab. Orang Kufah, orang Basro membuat teori bahasa Arab. Yang mana dasar pokoknya orang Basro membuat teori kalau didengar dari orang Arab ngomong begitu. Sementara orang Kufah membuat teori dengan metode kias. Kalau di sini, di huruf ini bisa seperti ini, maka yang semisal dengannya sama. Diperlakukan seperti itu. Walaupun tidak ada didengar dari orang Arab. Tapi dia torikonya, caranya kias. Caranya apa? Kias. Paham kan? Inilah muncullah ilmu nahwu ini. Mereka ambil teorinya dari ucapan siapa? Orang Arab. Jadi nanti mereka buat qaedah. Yang kita akan pelajari nanti di dalam ilmu nahwu ini. Itu semuanya berdasarkan apa yang diucapkan oleh orang Arab. Ini kan qaedah-qaedahnya pendek. Sementara bahasa Arab itu banyak, luas. Tapi dengan qaedah-qaedah yang pendek nanti, kita bisa paham. Oh, yang mereka ngomong ini seperti ini, susunannya, artinya. Paham kan? Mana yang harus dikedepankan, mana yang harus diakhirkan. Semua pakai teori. Semua pakai teori. Itu yang dikenal dengan ilmu apa? Nahwu. Jadi kalau antum ditanya dari mana ini ilmu nahwu diambil? Dari ucapannya orang Arab. Dari ucapannya orang Arab. Atau nanti insya Allah di buku-buku yang lebih tinggi lagi akan lebih luas. Ini kan hanya secara umum. Oh, diambil dari ucapan orang Arab. Nanti di buku yang lebih luas dirinci lagi. Diambil dari Al-Quran. Diambil dari hadis, ucapan Nabi. Paham kan? Iya. Dan diambil dari ucapannya orang Arab. Ini sumbernya, fungsinya. Apa fungsi ilmu nahwu? Yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi. Dikenal dengannya, yaitu dengan ilmu nahwu nanti. Dengan ilmu nahwu nanti dikenal dengannya. Kalau kita sudah pelajari ahwal, keadaan. Keadaan. Awakhiri, akhir. Al-kalimi kata. Jadi dia itu hanya membahas keadaan huruf terakhir. Dhammah, fathah, kasroh, sukun. Huruf terakhir saja. Adapun sebelum terakhir itu bukan urusannya nahwu. Itu urusannya sorof. Karena terkait dengan bangunan kata. Paham kan? Kalau nahwu huruf terakhir. Huruf terakhir. Kapan dia baru lihat keadaan huruf terakhir? Fi hali tarkibiha. Ketika dia tersusun. Ketika dia tersusun bersama yang lain. Dari sini diisyaratkan bahwa ilmu nahwu itu ilmu yang membahas susunan kalimat. Bukan kosakata. Bukan kosakata. Iya. Contoh di buku. Mitlu contoh Ja'a Muhammadun. Ro'aitu Muhammadan. Marortu bi Muhammadin.
fokus kepada kata Muhammad. Fokus kepada kata Muhammad. Jadi ini kata Muhammad, huruf dalnya itu tidak ditahu harokat akhirnya. Bisa saja Muhammadun dan din, kan begitu. Saat dia bersendiri seperti ini, ya, kita tidak mengetahui dia dibaca dun atau dan atau dibaca apa? Din. Tidak ditahu, tidak ada orang tahu. Tapi ketika nanti tersusun bersama kata lain, maka kita akan mengetahui harokat akhirnya. Dari mana kita tahu? Di ilmu nahwu. Kalau kita sudah belajar. Misal, nanti dia masuk kata ja'a. Atau dia masuk kata ra'aitu. Atau dia masuk nanti kata bi. Ya. Ini contoh 3 kata yang merubah bentuk akhir dari harokat kata Muhammad. Mereka nanti sudah ada teori di ilmu nahwu, sudah ada teori di ilmu nahwu, ya, bahwa kalau ada ja'a itu setelahnya di dhammah. Kalau ada ra'aitu, ya, ra'aitu setelahnya di fathah. Kalau ada bi, maka setelahnya pasti di kasroh. Itu teorinya nahwu. Dengan belajar nahwu, antum tahu kapan dun, kapan dan, kapan din. Paham kan? Jadi nggak usah sekarang ya memikirkan ini ja'a, ra'aitu, bi. Kan ini banyak nanti temannya. Sekarang adalah yang penting antum tahu ilmu nahwu itu dia bahas apa. Dia ini susunannya diambil dari ucapan orang Arab, teorinya. Kemudian dia dengan mempelajarinya antum bisa tahu harokat akhir dari setiap kata. Harokat akhir dari setiap kata. Kapan? Ketika dia tersusun bersama yang lain. Ketika ada ja'a Muhammad, oh antum akan tahu akhirnya. Ra'aitu Muhammad, antum akan tahu akhirnya. Bi Muhammad, antum akan tahu apa? Akhirnya. Itu ilmu nahwu. Sudah paham ilmu nahwu ini? Siapa yang belum paham? Apa itu ilmu nahwu? Kalau belum, bilang memang. Karena besok saya tanya itu. Siapa yang belum paham itu ilmu nahwu? Tidak ada? Suaranya? Ulang-ulang. Baik. Itu pertanyaan terlalu cepat, tapi tidak apa-apa. Karena itu kan muncul dari penasaran. Kita kan tadi sudah saya bilang, kita tidak membahas dulu kenapa dun, kenapa dan, kenapa din. Kita cuma fokus pada ini dun dan din diketahui oleh ilmu nahwu. Paham kan? Paham kan? Jadi, dari mana kita tahu ini dun, ini dan, ini din, nanti bacaannya. Jawabannya ditahu di ilmu nahwu. Tapi saudara kita bertanya, kenapa bisa dun? Kenapa bisa dan? Kenapa bisa din? Nanti akan dijawab di poin kedua. Karena ilmu nahwu itu kan ada 3 anak tangganya. 3 tangganya. Iya, ini kalau antum belajar ilmu nahwu itu sudah kedua. Iya. Jadi tangga pertama kita mengenal nahwu. Enggak? Dan mengenal istilah-istilah yang ada dalam nahwu. Jadi nanti ini tahap pertama.
kita mengenal apa itu nahwu, ya. Kemudian istilah-istilah, mengenal istilahat, ya, yang ada dalam nahwu. Kan? Ini tangga pertama. Tangga kedua, ya, ada nanti kita mengenal nama i'rab, ya, dan bina. Perubahan serta tetapnya sebuah kata dalam bahasa Arab. Nah, disinilah baru kita mengenal tangga kedua. Kenapa saya baca dun? Di sini kenapa dan? Di sini kenapa din? Itu perubahan namanya. Itu namanya perubahan. Perubahan itu ada penyebabnya. Yaitu ini dibaca dun karena ada ja. Ini dibaca dan karena ada roh itu. Ini dibaca din karena ada bi. Ini yang disebut dengan amil dalam bahasa Arab, yaitu penyakit. Jadi ini berubah karena ada penyakit. Di sini tidak ditahu karena tidak punya penyakit. Kata itu ketika berdiri sendiri tidak punya penyakit, maka tidak ada perubahan. Ketika masuk penyakit ja'a, dun, masuk penyakit roh itu, dan masuk penyakit bi, din. Tapi itu terlalu cepat karena kita akan pelajarinya di sini. Mengenal perubahan. Mengenal perubahan. Kan begitu? Terakhir nanti pembahasan penutup mengenal yang namanya awamil. Disinilah akan dibahas pelajaran terakhir. Mengenal yang namanya penyakit-penyakit. Nanti bukan hanya ja'a, ribuan temannya. Nah, bukan hanya ro'a itu, bukan hanya bi, banyak temannya. Banyak temannya. Paham kan? Antum bisa paham itu? Ada lagi? Sebelum kita lanjut. Nanti Ustaz jelaskan tentang adanya perbedaan, adanya asal ilmu nahwu itu yang mana ada kelompok ahli Kufah dan ahli Basra. Jadi nanti ketika pelajaran dimulai itu ada perbedaan antara kiro dan kedua benar ini. Jadi mana yang dikuatkan? Nanti terlalu cepat. Itu di kotur nada. Wah, cepat sekali. Iya, ini belum perselisihan. Baru nahwu kasihan. Iya, cepat sekali. Itu belum kita akan dapatkan. Lama nanti. Nanti kita harus mengenal, karena tidak semua diperselisihkan. Tidak semua. Banyak yang disepakati, tapi ada beberapa huruf yang diperselisihkan. Ini huruf atau isim atau fi'il. Ada beberapa kalimat penyakit yang diperselisihkan. Ini penyakit ropa, nasab atau jer. Itu kan nanti itu mana yang kuat. Cepat sekali. Iya, baru kita mau makan bubur, sudah mau kita makan nasi. Ada lagi? Masih? Jadi dipahami memang nahwu. Kan nanti di buku kedua, kita tidak terlalu jelaskan lagi apa itu nahwu. Karena ini di buku pertama, iya, ini anak bayi, baru disuapkan bubur. Iya, paham saudara? Alhamdulillah. Ada lagi? Sebelum kita lanjut. Karena kita mulai tadi itulah istilah yang pertama harus dihafal. Baru nanti ada istilah kedua, ketiga. Pokoknya ini baru tahap pertama, tangga pertama. Iya. Sudah jelas ini? Kalau belum jelas, kasih tahu memang. Daripada besok, baru ditanya, baru datang katakan, belum jelas saya kemarin. Nah, siapa yang berani bertanya? Yang bilang belum jelas. Baik, dipahami. Jadi orang Arab itu kalau ngomong, dia sukun akhirnya. Dan itu tidak tercela. Makanya nanti di buku ketiga, ada cara berhenti.
Jadi kita nanti akan pelajari di buku ketiga, di akhir buku ketiga, cara berhenti. Ada nanti cara berhenti di atas sukun, ada cara berhenti di atas fathah, ada cara di atas ha, macam-macam. Jadi memang tidak tercela orang berhenti di atas sukun. Tapi pertanyaannya, saudara kita, bagaimana kita tahu? Kan dia ini sukun. Dia lagi sukun. Gimana sekarang kita tahu ini dhamma, fathah atau kasroh? Nah dia kan sukun. Dia ngomong dia sukun. Itulah nanti tahap terakhir. Jadi pertanyaan teman tadi itu tahap kedua. Kita sekarang tahap terakhir. Kalau teman lagi satu, buku keempat. Iya. Jadi tahap terakhir itu adalah mengenal penyakit. Jadi nanti itu ada penyakit. Kalau dia ada pasti dhammah. Ada penyakit. Kalau dia ada pasti fathah. Ada penyakit. Kalau dia ada pasti kasroh. Jadi orang Arab dia bilang begini. Maratu bi Muhammad. Oh kasroh itu. Kenapa? Karena saya tahu bi. Penyakit kasroh. Ja'a Muhammad, dia sukun. Tapi saya tahu itu dhammah itu akhirnya. Kenapa? Ada ja'a. Ra'aitu Muhammad, dia sukun. Dia sukun misalnya ya. Ra'aitu Muhammad, dia sukun. Oh saya tahu dia ada fathah. Kenapa? Ada ra'aitu. Dari mana saya tahu? Itulah kita kenal yang namanya penyakit. Jadi orang Arab itu ngomong, kita tahu. Ini dia lagi masukkan penyakit apa. Kan begitu. Saya tahu antum lagi demam. Oh, flu dia. Bersin-bersin. Kan begitu kan? Saya kenal. Karena ada penyakit. Antum bisa paham atau belum? Jadi nanti di bab terakhir, kita akan dikasih tahu penyakit yang bisa membuat fathah. Penyakit yang bisa membuat sukun. Penyakit yang bisa membuat kasroh. Penyakit yang bisa membuat dhammah. Jadi ada nanti penyakit. Kita akan hafal itu dan akan melewatinya. Paham kan? Ada lagi? Tidak ada? Baik, kita lanjut. Sekarang lebih lanjut lagi, lebih jauh. Babul kalam. Iya. Bab al-kalam. Bab terkait dengan kalam. Ini masalah lagi. Apa itu kalam? Kan ini istilah nahwu semua. Harus dipahami. Semua istilah harus dipahami. Iya. Tidak apa-apa buku pertama ini kita pelan-pelan. Kalau ada tanya jawab begitu bagus. Jadi orang yang malu-malu bertanya bisa paham gara-gara antum bertanya. Babul kalam. Sekarang bab tentang kalam. Arti kalam dalam bahasa kita adalah kalimat. Jadi dalam bahasa Arab kan disebut kalam. Bahasa kitanya kalau kita lihat kamus. Makna kalam adalah kalimat. Kalimat. Tahu kalimat kan? Ya? Kan ada kata, ada kalimat. Kata itu satu kata. Kalimat adalah susunan kata. Misalnya saya bilang begini. Apa? Kalimat atau kalam ini? Kalam atau kalimat atau kata? Kata. Itu beda bahasa Arabnya nanti. Nah, sekarang kalau saya katakan, apa kabarmu? Apa ini? Ini disebut kalimat. Bahasa Arab namanya apa? Kalam. Bisa dipahami ini kalam? Sekarang. Jadi babul kalam. Apa itu al-kalam? Yang arti bahasa Indonya kalimat. Nah, lihat al-kalamu huwa. Ini semua berdasarkan pengertian ulama nahwu. Al-kalamu huwa al-lafdu. Al-murakkabu. Al-mufidu. Bil wad'i. Sampai di situ pengertiannya. Al-kalamu huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz. Tahu lafaz ya? Ucapan. Ungkapan. Iya. Arti ada suara. Itu dibilang lafaz. Ada suaranya. Itu dibilang lafaz. Al-murakkabu yang tersusun. Berarti bukan satu kata. Ketika dibilang tersusun berarti bukan satu kata. Yang tersusun. Al-mufidu berfaedah.
berfaedah bil wad'i dengan peletakan Arab. Artinya ucapan yang diucapkan tersusun dan berfaedah tadi bahasa Arab. Itu disebut kalam. Kalau bukan bahasa Arab, tidak boleh dibilang kalam. Walaupun tersusun, berfaedah. Paham kan? Dilafatkan. Inilah disebut oleh para ulama bahasa rukun daripada kalam. Jadi sebuah ungkapan dinamakan kalam kalau dia lafaz. Apa itu lafaz? Ada suaranya. Kalau dia murakkab, tersusun, bukan satu kata. Dan kalau dia mufid, ucapan yang tersusun ini ada faedahnya. Kapan kalau kita bertanya, kapan kita tahu ucapan ini ada faedahnya? Yaitu ketika yang berbicara diam, yang mendengar paham. Jadi ketika saya berbicara, antum paham, itu namanya mufid. Itu namanya apa? Mufid. Sebentar ada contohnya. Bil wad'i dan dengan peletakan orang Arab. Itu disebut kalam. Ucapan yang tersusun berfaedah tadi berbahasa Arab. Itu baru disebut apa? Itu baru disebut apa? Kalam. Contoh di buku. Contoh di buku dulu. Mitlu. Contoh. Muhammadun naimun. Ini artinya Muhammad tidur. Sekarang kalau saya bilang Muhammadun naimun. Lafaz? Lafaz? Lafaz. Murakkab? Tersusun? Tersusun. Berapa kata ini? 2. Mufid, ada faedahnya? Ada. Karena ketika saya bilang Muhammad tidur, antum paham nggak? Hah? Iya, paham kan? Muhammad tidur. Oh, lagi tidur. Ketika antum paham, itu disebut apa? Mufid. Ketika saya diam dan antum tidak bertanya lagi, apa itu maksudnya? Maka itu disebut mufid. Ya, sekarang lagi. Apakah bil wad'i ini ucapan berbahasa Arab atau bukan? Berbahasa Arab. Berarti ini disebut apa? Kalam. Sekarang lagi. Aliun maridun. Ali sakit. Kalam. Kalam ini. Kalam. Lafaz. Lafaz. Kemudian murakkab. Murakkab. Kemudian mufid. Mufid. Kemudian yang keempat. Bil wad'i. Gampang. Sekarang. Daraba Muhammadun kalban. Muhammad memukul anjing. Muhammad memukul anjing. Sekarang. Daraba Muhammadun labdan. Kalban. Kalam. Kalam. Apakah dia lafaz? Lafaz. Murakkab. Murakkab. Mufid. Mufid. Bil wad'i. Dipahami ini? Dipahami ini? Ketika saya bilang begini. Doroba Muhammadun. Doroba Muhammadun. Iya. Kalau saya katakan seperti itu misalnya. Apakah itu disebut kalam? Saudara songko hitam? Yang balik. Hah? Bukan kalam. Kenapa? Hah? Saya lafadzkan? Lafaz. Murakkab? Murakkab. Berbahasa Arab? Apa masalahnya? Kenapa bukan kalam? Hah? Apa? Kalam. Di belakangnya. Yang tidak pakai songkok. Ini doroba Muhammadun. Kalam enggak? Kalam. Sampingnya. Songkok hitam. Kalam enggak? Kalam enggak itu? Kalam. Belakangnya? Kalam. Sampingnya? Kalam juga sampingnya. Yang tidak pakai songkok samping.
Hah? Kalam juga. Sampingnya lagi? Bukan. Kita cari yang bukan. Kenapa bukan? Karena tidak mufid. Kenapa bisa bilang tidak mufid? Kan ketika saya bilang Muhammad memukul, antum masih bertanya, apa yang dia pukul? Paham kan? Ketika masih muncul pertanyaan, berarti belum mufid. Antum bisa paham itu? Memang sekarang lafaz tersusun bahasa Arab, tapi kan masih muncul pertanyaan saat saya diam. Saya bilang, Muhammad memukul. Antum masih bertanya, dia pukul apa? Paham kan? Dia memukul apa? Ketika muncul pertanyaan, berarti belum mufid. Apa arti mufid saya bilang tadi? Ketika saya diam, itu pendengar sudah paham. Sudah tidak menimbulkan lagi pertanyaan dari dia. Paham ini mufid? Paham ini mufid? Itu lebih bilang mufid. Jadi ini kalau saya berhenti, Daraba Muhammadun, bukan kalam. Kenapa bukan kalam? Kenapa? Tidak mufid. Kenapa bisa tidak mufid? Karena orang masih bertanya, dia Muhammad pukul apa? Tapi ketika saya bilang, Daraba Muhammadun kalban, Muhammad memukul anjing. Apakah muncul pertanyaan lagi apa yang dia pukul? Tidak. Karena sudah ada yang dia pukul di situ. Jelas kan? Jelas ini. Jelas ini pengertian kalam. Sekarang saya bilang lagi. Saya katakan misalnya. Iya. Naimun. Tidur. Apakah kalam ini? Ini di belakang songkok hitam? Yang ini, depan. Ini di belakangnya ini. Oh baik, ya saya tunjuk saja ini yang tunduk. Tidak mau sekali angkat kepala. Naimun. Bukan kalam? Kenapa? Tidak tersusun. Paham kan? Jadi walaupun berbahasa Arab, lafaz, tapi tidak tersusun. Berarti dia bukan kalam. Bukan kalam. Jelas kan? Di belakangnya antum. Di belakangnya antum. Saya bilang Muhammad tidur. Kalam? Kalam. Sampingnya. Kalam. Sampingnya lagi. Kalam. Sampingnya lagi. Bukan. Antum selisih banyak orang. Kenapa bukan? Karena bahasa Indo. Kan kita bilang tadi kalam harus berbahasa Arab. Paham ini? Paham saudara? Jadi bukan kalam barusan. Ya. Saya sekarang bilang begini. Mana tadi saudaraku? Antum. Kalam itu kalam. Bukan. Dia paham. Dia berdiri saat saya begini dia duduk. Kalam. Kenapa? Dia paham. Harus bahasa Arab. Nah, saya tidak ucapkan memang. Nah, apa salahnya tadi? Saya tidak ngomong. Itu salahnya. Jadi dia paham. Saya kasih begini dia berdiri, saya kasih begini dia duduk. Kan begitu? Berarti mufid enggak? Mufid kan dia paham. Ketika dia paham, berarti itu mufid. Kan begitu? Dipaham kan? Walaupun awalnya dia bertanya, tapi bingungnya, kenapa saya dikasih begini? Ya, tapi dia paham sebenarnya, kalau orang bilang begini, berdiri. Kalau bilang begini, duduk. Berarti kan dia paham. Berarti mufid. Masalahnya apa tadi? Saya tidak lafadzkan. Nah, kalam itu harus apa?
harus dilafatkan. Jelas ini kalam? Inilah makna kalam. Harus kita pahami itu. Kalau dibilang ini kalamullah, Quran. Quran itu kalamullah. Berarti lafaz ada suaranya Allah di situ. Kan begitu? Lafaz tersusun. Terus berfaedah. Makanya kita paham Quran. Kan ada faedahnya. Terus berbahasa Arab. Itu dibilang kalam. Nah, kalamu Rasulillah. Berarti ini pengertiannya. Dipahami ini? Ini kalam. Ini baru pengertian kalam. Ada pertanyaan di pengertian kalam? Pengertian faedah, si pembicara diam, pendengar sudah paham. Berfaedah artinya si pembicara diam, pendengar sudah memahami apa yang dia bicarakan. Iya. Apalagi ada yang bertanya lagi? Ini awal ya, tidak apa-apa, biasa lambat. Sedikit-sedikit. Ada pertanyaan? Ucapannya? Orang yang mengigo. Masya Allah. Iya, ucapannya orang mengigo. Apakah kalam? Pengertian kalam. Apakah dia lafadzkan? Dia lafadzkan? Berarti sudah satu syarat. Tersusun? Dua syarat. Berfaedah? Dia ngomong berfaedah, itu yang dilihat. Jadi ada orang mengigo, lafaz tersusun, ada faedahnya tahu gak? Kan begitu kan? Terus apakah dia ngomong bahasa Arab atau tidak? Atau dia mengigo, ja'a Muhammadun. Begitu maksudnya. Jangan sampai dia mengigo pakai bahasa Makassar. Masa kita harus bilang kalam? Ya kan? Jadi ketika antum mengatakan bahwa ini kalam, berarti harus terpenuhi 4 syarat. Lafaz, murakkab, mufid, bil wad'i. Kalau tidak terpenuhi 4 ini, bukan kalam. Bukan kalam. Makanya ulama bahasa Arab, kalamul barbar, kalamul Turki, kalamul Indonesiin, ucapannya orang barbar, orang Turki, orang Indonesia, bukan kalam. Kenapa? Bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab, walaupun tersusun berfaedah lafaz. Kan ini menurut pengertian ulama nahwu, ulama bahasa Arab. Paham kan? Ada lagi? Kum, kalam atau tidak? Kalam. Kenapa? Ini 2 kata. Kum, kamu berdirilah. Kan ada di situ yang tersembunyi. Murakkab, karena di situ 2 kata bukan 1 kata. Paham kan? Cuman makna 2 kata itu nanti akan dikasih tahu ya di buku-buku berikutnya. Paham kan? Terus kalau kan di bahasa Arab itu ada 2 kata. Fusha sama amiyah. Mana yang disebut kalam di situ? Yang kita berbicara nahwu itu yang fasih. Kita tidak berbicara amiyah. Kita belajar nahwu untuk berbicara fasih, bukan untuk berbicara tidak fasih. Jadi yang dibahas di nahwu itu adalah ucapan yang fasih. Yang sesuai dengan aturan bahasa Arab. Sama dengan Indonesia kan, ada ucapan yang amiyah, pembicaraan umum, dan ada aturan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang di nahwu yang fasih. Masa kita belajar teori baru yang tidak fasih? Tidak mungkin. Terus? Sudah? Baik, kita cukupkan dulu. InsyaAllah kita lanjutkan lagi besok. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.